Masih semangat? Mana suaranya? Kalau boleh tahu ini, yang pakai seragam coklat-coklat dari mana? Universitas Garut. Salam hormat untuk keluarga yang di Garut dan semuanya ada di Garut. Kemarin saya syuting Mr. Tukul Jalan-Jalan di Garut itu tempatnya dulu ada namanya pabrik ulet sutra. Banyak di sana nenek-nenek kamu ya, yang ada di sana. Itu sudah terbengkelai di sana. Alhamdulillah rating dan share-nya 19,9. Wow. Balik ke sekarang kerja. Kerja. Dia pikir dilanjutin Tadi waktu lagi. break temenmu Dita tadi suaranya nyanyi bagus banget. Ngomong-ngomong semester berapa nih? 4. Berarti kurang berapa lagi? 4 lagi. IP-nya paling tinggi berapa ini dari kampus ini? 4. Udah ada yang 4. Ada 4,1. Apa udah? Gak ada lah, Mas. Good evening my little angel. Oh. Tasa Kamila Arwana. Enak banget nyebutnya ya. Tasa Kamila. Bukan Tasa dong, Mas. Tasya dong. Tasyun. Gambir Jatinegara Bapak. Tasya. Harusnya Tasya. Tasya. Tasya Kamila. Iya. Tasya. Nggak pakai nyiprat-nyiprat dikit. Oh, pakai nyiprat. Ini bibir saya itu sensitif kalau berhadapan dengan orang yang mempunyai daya eksotikal yang sama. Itu bisa nyiprat dengan sendirinya. Tapi ngobrol sama Vega itu nggak ada nyipratnya. Ya iyalah nggak ada nyiprat tapi banjir. How are you, sweetie? How are you, sweetie? How are you? Sweetie. I'm fine, dolphin. Lumba-lumba ada. I am dolphin. Lu yang dodol lu. Nah yang dibikin lumba-lumba. Bahasanya tuh enak dikemas dibungkusnya dolphin. Ikan gitu. Kan tapi banyak disukai. Iya. Bisa loncat ya lagi ya. Bunyi pakai sensor. Iya. Itu mah tikus. Iya, tapi luar biasa sekali. Ya, untuk Kayak ini ya Taylor Swift ya. yang mana emang? Kayak Shania Twain itu loh. Kayak Carrie Underwood itu loh. Kayak Ariana Grande. Grande. Menge-menge. Ngemeng-ngemeng. Ngiming-ngiming. Ngomong-ngomong. Kibirnya Kabarnya. dirimu Wah lah. Ngomong. sensitif. Orang cantik itu kalau marah nggak pantas. Oh iya Mas. Harusnya manis ya? Ya yang manis seperti kayak penonton Indonesia Cantik tuh. Oh. Yang mana Mas? Masih lengkap. Yang nomor 2 dari sebelah. Oh. Sebelah warung toko itu ya. Lihat aja. Dirimu pernah punya foto prameh? Temen seneng kok nggak boleh toh prameh? Iya. Beres. Nih kameramennya seneng ngambilin terus nih. Diskriminatif kamu. Kalau ada penonton cantik diambil di close up. Nah, penonton yang biasa di clicker gitu. Ya enggak lah Mas. Kabarnya dirimu pernah punya pengalaman dengan dunia gaib seperti apa sih ceritanya? Awas jatuh Mas. Udah jatuh. Pengalaman dengan dunia gaib selain malam ini? Selamat. Tadi dolphin, sekarang setan. Enggak Komplit, gitu. bener Pak. mirip ya? Makasih. Berarti dosa saya berkurang dikit-dikit.
Bukan gitu Om Tukul sih sensitif. Bukan Om gitu loh, betul. Biasa aja kali, maju banget. Ini sensitif kalau berhadapan dengan orang yang punya daya eksotikal kayak Oh gitu. iya. Pernah sih, tapi aku bingung ya itu antara mistis apa mungkin secara ilmiah bisa dijelaskan juga gitu kan. Wah, depan Pada mahasiswa. saat mau diceritain nggak? Mau. Nangis. Aku baru nemuin bintang tamu yang kayak gini. Galak ya, Mas. Ya mau dong sayang. Iya, jadi waktu itu. Mas Ya. mau cerita loh ini loh. Jangan deket-deket nanti sawan aku ya. Kayak bayi terus ketemu orang lewat meninggal itu. Sawangan. Sawan. Pernah sih beberapa kali waktu itu pulang syuting pernah pada saat di kamar aku ya, aku kan mau tidur. Oh, kamu tidurnya di kamar toh? Ya iyalah. Tapi itu di pohon gitu. Atau di genteng gitu. Diserap. Iya, abis itu mungkin emang agak capek sih waktu itu, setengah tidur, setengah bangun, aku kayak denger suara-suara kayak suara ambulans gitu. Tapi aku tahu itu cuma ada di kepala aku doang. Jadi aku kayak, aduh aku nggak mau denger suara itu, nggak mau denger suara itu. Sampai akhirnya suara itu terus ada, aku buka mata. Pada saat aku buka mata, aku ngeliat tuh di samping ada gorden kamar aku lagi ngeliat gini, tiba-tiba dari situ ada kayak sesosok wanita gitu ya, berdiri. Abis itu aku kan lagi tidur nih, misalkan ini aku ya, ini si sosok wanita itu. Dia mendekat ke muka aku, bener-bener di muka aku melek nih. Terus rambutnya tadinya terurai ke belakang, pelan-pelan ke depan gitu. Pada saat udah deket banget sama muka aku, dia senyumin aku Om Tukul. Tapi senyumnya bibirnya itu sampai sini kayak. Emang gua nakutin lu apa? Itu contohnya saja. Mas. Senyum sampai segini. Itu nakutin bukan senyum. Ya emang senyum tapi sampai Terus sini. akhirnya berapa second dirimu bertatapan dengan wajah yang sangat cantik jelita itu? Paling cuman 2 detik lah gitu, terus aku langsung balik badan, terus aku baca doa, nyalain TV, ada Om Tukul gitu. Berarti nonton saya dong. Semik. Bukan Mas. Anak kecil ngejain orang tua. Nanti kamu jadi koala loh. Bener enggak ngerjain. Bukan gitu. Ya, koala itu justru tadinya tuh koala terus jadi koala. Bukan gitu Om Tukul, maksudnya kan biar aku nggak takut lagi, Biar aku nggak ngelihat yang takut. menghibur gitu, nonton. ada Om Tukul. Ya udah abis itu aku balik tidur lagi, walaupun aku bertanya-tanya itu apa semalam. Ternyata katanya orang di rumah aku, pohon di depan rumah tuh ada yang gede, pohonnya tetangga, itu baru ditebang katanya gitu. Aku nggak tahu apa hubungannya, tapi kalau menurut dia sih seperti itu. Kayaknya gara-gara pohon itu ditebang deh Kak, katanya. Kontoge gedenya segitu tuh. Kontoge kecil. Pohon wortel. Mohon maaf lahir batin. Mohon. Balik. Widya senyum terus Widya di situ. Mungkin beberapa hari nggak kelihatan. Iya. Untuk Tasya, bener panggilnya gitu ya? Iya benar. Suap. Giliran Tasya, Tasa. Itu namanya saat pemain suling tuh. Suap ditawari berperan dalam film horor, apakah dirimu nggak takut dengan penampakan yang menyerupai berbagai bentuk nih? Ada yang abstrak, surrealis, nggak jelas, morat marit. Seperti contohnya siluman atau jin itu, monggo gimana? Kalau untuk berperan dalam suatu film sih aku nggak takut ya. Aku sendiri orangnya bukan orang yang penakut sebenarnya. Berani. Jadi berani-berani aja dan Berani lari lah ya, Berani gitu Mas. berani dan
kalau untuk film kan udah ada skripnya, aku tahu jalan ceritanya, tahu proses syutingnya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk masalah siluman gitu aku pernah denger sih. Waktu itu ada saudara aku yang di rumah sakit. Terus dia itu koma. Abis itu beberapa hari kemudian dia siluman, dia bangun. Siuman. Ada yang lihat jebretan tikus di situ nggak? Asem. Siluman! 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 Bukan siuman, siluman. Aduh, Dengerin kasihan. enak-enak. Udah pada Gua apa? bikin cerdas. Kok anak kuliahan no? Ngomong bikin jengkel orang. Sabar, lulus, Mas. Om Tukul, bukan anak kuliahan lagi, udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Lulus STM ya. Gak kasih tahu gak? Kasih tahu. Sabar, Mas. Sabar. Semprot pakai air. Balik pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang praktisi supranatural yang bersuamikan seorang siluman ular. Kok ular kayak gitu ya? Ini ular keket toh. Mas, maaf kalau yang gitu-gitu bukan ular. Apa? Pucuk. Sebelum kita gali ke informasi tentang dunia sinema, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Yuk. Sana, Mas. Pernahkah Anda mengira bila hewan-hewan ini adalah hewan jadi-jadian atau makhluk gaib? Ya, siluman makhluk halus yang dapat menyerupai berbagai bentuk dan macam ini memang selalu menarik dan selalu menjadi pokok bahasan kisah misteri. Bahkan aktivitas dari siluman yang layaknya seperti hewan ini terkadang sering pula meminta tumbal. Berbagai macam jenis siluman yang acap kali terdengar di telinga masyarakat awam adalah siluman buaya putih, siluman kera, siluman harimau, dan bahkan siluman tapir. Tak dipungkiri, kisah misteri ini menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Di tanah Jawa, konon kehadiran siluman sangat akrab dengan keseharian masyarakat yang mempercayainya. Lantas, benarkah siluman hanya sebuah mitos belaka? Atau memang benar keberadaannya? Selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Tadi ngomong-ngomong mas siluman tapir kok ngetawain saya? Emang mirip ya? Mirip ya? Mirip. Makasih. Dosa saya berkurang. Langsung aja kita sambut Mbak Yu. Masih. Di sini terus ya. Masih lengkap. Apa toh Pram? Bisa berangkat, Mas? Apa berangkat? Emang angkot penumpangnya udah penuh berangkat. Selamat malam untuk Mbak Yu, selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Pripun kabar ini? Alhamdulillah, baik Mas, alhamdulillah. Mas Ul gimana kabarnya? Everything yes, okay. Oke.
I am okay, I am very healthy, I am fine, I am very handsome. Kok serba bahagia nih Mas. Iya, kelihatan karena kan Mbak Yu datang nanti kebahagiaan nambah terus. Amin. Dan kalau ada Mbak Yu, ada Tasya tuh rating dan share-nya tuh wow. 23,9. Langsung aja nih Mbak Yu. Tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan mengenai siluman yang menyerupai berbagai macam hewan. Sebenarnya siluman itu apa sih dan seperti apa jenisnya? Jadi gini, namanya siluman tuh lain dengan seperti jenisnya makhluk jadi-jadian. Siluman adalah bisa dikatakan siluman itu makhluk atau makhluk halus, bisa dari manusia yang berpindah ke alam yang halus atau juga memang dari jin yang berubah jadi siluman. Siluman bisa dikatakan juga dengan dia punya satu kelompok atau dia bisa membuat berhubungan dengan manusia seperti layaknya manusia. Bisa beranak pinang, dia bisa juga berinteraksi. Cuman bentuknya siluman macam-macam. Ada yang berupa binatang, ada berupa juga seperti manusia, cuma dia bisa berubah. Itu. Dia bisa menguasai satu tempat, juga bisa menguasai diri kita. Tergantung perjanjian, tergantung gimana dia pertama kali untuk interaksi sama manusia itu sendiri gitu loh. Mbak Yu sendiri pernah nemuin nggak siluman itu? Sangat banyak. Saya juga beberapa tamu yang juga. ketemu apa siluman? Gini, saya beberapa tamu juga pernah. Dia waktu dia muda dia berguru ke suatu ilmu di daerah Cilacap sana. Dia dikawinkan dengan sang guru, dengan buaya putih. Terus dia nggak pernah bisa dapat kerja, dia nganggur terus sampai tahunnya dia tuh tidur dan tidur. 12 jam dia tidur dan tidur. Mbak, suara apa ya? Dengar aja, nikmati aja. Apa tuh Mbak? Nanti kan ada lagi suara itu. Terus dia kalau dilihat dia cuma seperti biasa tidur, tapi di sampingnya ada buaya putih sampai punya anak 2. Sempat ke saya orang tuanya minta untuk dipisahkan karena mikir masa depan. Begitu saya obatin, saya pisahkan, yang namanya api menyan itu nggak seberapa Mas, bisa bakar ruang ritual saya. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa bekerja, udah jadi aparat dan tapi anak yang hasil dari perkawinan buaya itu ngikutin terus yang 2 orang itu. Tapi emang nggak bisa dilihat dengan kacamata, cuman berupa siluman. Oke. Itu. Memang saya juga pernah ada kabar orang seperti itu, dia sampai sekarang dia ada siluman buaya sampai sekarang. Dia anaknya seperti buaya. Iya. Emang kebanyakan karena buaya itu karena interaksinya buaya lebih gampang Mas. Iya. Dari berupa biasa wanita. Buaya itu biasanya wanita. Dia mencari perjaka yang memang benar-benar yang dia tuju. Kalau seperti ini siluman serangga apa Mas? Sini ya. Yang merah sama yang hitam itu. Itu kalau ini siluman semut ngangkrang ya. Balik ke untuk Mbak Yu lagi. Mbak Yu itu kalau menjelaskan luar biasa. Detail ya Mas. Memang basic dasarnya memang turunannya gitu. Mbak Yu ini kan memiliki pasangan seorang siluman. Iya, betul. Yaitu siluman ular. Iya. Gimana sih rasanya memiliki pasangan bersosok siluman ini? Apakah menjalani rumah tangga yang sangat berbeda dengan manusia atau mungkin bisa sedikit dicetak? Sangat gak enak saya bilang itu, jangan ditiru, sangat gak enak. Jadi ada hal yang ibaratnya saya komunikasi sama pasangan saya, ada hampir tiap hari saya komunikasi. Cuma begitu ada berbenturan dengan secara logika saya manusia kepengen berinteraksi dengan orang atau berpasangan, dia akan marah. Jadi tiap laki-laki yang mendekati saya ada kejadian yang mungkin saya tuh marah gitu loh. Dan dia pun juga seperti itu. Makanya saya bilang kadang-kadang protes, ngapain saya punya suami ular gitu loh. Saya kepengen punya pasangan yang layaknya manusia. Tapi hal itu harus saya jalani dalam kehidupan saya. Walaupun nggak selayaknya manusia umumnya, tapi itu jalan hidup saya. Pasti Tuhan punya maksud tertentu untuk saya jalani seperti ini gitu loh. Dan pasangan yang samping saya memang bukan nggak lazim untuk diperlihatkan. Salah dari samping saya gitu loh. Dari sebelah kiri Mbak. Gitu loh. Katanya nggak pernah takut. Begituin aja merengek. Sini. Ini loh kalau takut. Kalau takut sini. Iya Mas, Nih di samping Mbak Yu. bilang ular takut, masa pindah lagi ke siluman tapir lebih takut. Ya Mbak Yu, ini siluman tapir ya.
tapi kan duitnya banyak Mas. Ya yang penting ya banyak duit, ya banyak teman, ya banyak Amin. kesehatan, ya Amin. banyak segalanya lah pokoknya lah. Amin. Kembali ke untuk Mbak Yu lagi. Iya. Ini luar biasa ini. Bicara tentang siluman. Siluman ya, bukan siuman ya. Sabar banget. Iya Om Tukul, ya Om tuh. Gua tadi udah dengerin lu cerita. Gua udah manteng gini. Siuman. Malah ibu tenang. Mengapa jenis hewan yang dikenal masyarakat luas lebih banyak terkenal siluman kera, buaya putih? Monggo. Kalau Jangan dijawab. Kaget Mas, kaget. Seperti apa kan Elsa dari Mbak Yu tentang siluman? Tetap bukan Mbak.